Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Abdul Haris Bahar Official Studio. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang masih berhubungan dengan intonasi. Ada 3 bagian yang sudah dijelaskan sebelumnya, yakni tentang nada, kemudian tekanan, dan juga tempo. Pada kesempatan ini yang akan kita bahas yakni ada 2 hal, yakni artikulasi dan volume. Artikulasi dan volume itu adalah sangat mempengaruhi daripada kita punya intonasi. Kenapa? Karena artikulasi ini dia seperti sebuah akselerasi, perpindahan dari satu kata ke kata yang lain, ataukah perpindahan dari satu suku kata ke suku kata yang lain. Itu adalah artikulasi. Sebenarnya ketika kita ada di dalam kelas, seperti di saat kita belajar atau berdiskusi, lalu kita bertanya dengan kecepatan yang tinggi, tempo yang tinggi, sebenarnya ada jalan keluar agar kita tidak seperti tergesa-gesa ketika kita menyampaikan sebuah pendapat. Salah satu diantaranya adalah artikulasi itu sendiri. Artikulasi, kalau dia dalam bahasa Inggris, kalau dia dalam penggunaan belajar berbahasa, linguistik yang ada dalam materi pembelajaran bahasa Indonesia, kita sebut dengan fonetik dan fonemik. Jadi cara mengucapkan kata dan makna kata. Tetapi kali ini yang akan kita tuntaskan itu adalah artikulasi. Artikulasi. Artikulasi sekali lagi itu adalah perpindahan dari satu kata ke kata yang lain. Coba Uswa, kau baca, ini apa bacanya? Kamu. Siapa? Coba Isti, apa? Kamu siapa? Coba sambung. Kamu Kamu siapa? Di sini ada 2 pernyataan yang berbeda. Coba ulangi tadi, Uswa, sambung. Kamu siapa? Coba Isti. Kamu siapa? Ya, ada yang menggunakan kata seru di belakangnya. Kamu siapa dengan kamu siapa? Beda kan? Ada yang kemudian di bagian ujung dia menggunakan kata seru dengan menurunkan dia punya nada, dan ada yang datar dia punya nada. Yang menurunkan itu adalah yang menggunakan kata tanda seru tadi. Tetapi apapun itu, perpindahan dari satu kata ke kata yang lain itu disebut dengan artikulasi. Kamu siapa? Kamu siapa? Artikulasi, perpindahan dari satu suku kata ke suku kata yang lain. Kamu ini berapa suku kata? 2. Ka dan Mu. siapa ada berapa suku kata? 3. 2. Sia dan pa. Karena suku kata, ya tidak usah ketawa. Karena memang yang namanya belajar begitu. Kadang kita tidak paham tuh. Gitu. Jadi kalau mau ketawa di studio ini nggak apa-apa, ketawa aja nggak apa-apa, ya. Kamu siapa? Inilah artikulasi. Perpindahan dari kata ka ke mu dan siapa itu adalah artikulasi. Di saat memindahkan dari satu suku kata ke suku kata yang lain, biasanya masuk di situ nada. Iya toh? Iya. Coba, bagaimana nadanya kalau kau sedang marah kepada orang? Dengan kata ini. Kau marah. Nggak tahu marah, Pak. Oh, tidak tahu marah ya. Kamu siapa? Itu kan marah tuh. Dengan tempo. Tempo dipercepat. Jadi tempo itu dari satu suku ke suku yang lain. Kamu siapa? Kamu siapa? Ya kan? Itulah artikulasi. Jadi artikulasi ini
sebenarnya juga memberikan penegasan tentang suasana hati setiap orang. Makanya artikulasi ini adalah sebenarnya intonasi itu adalah gambaran kepribadian setiap orang. Intonasi dengan tekanan yang dia miliki, kecepatan berbicara yang dia miliki, nada yang dia pergunakan, lalu artikulasi. Artikulasi ini perpindahannya. Ada pembicara secara, coba kalau misalnya Anda mau belajar tentang artikulasi yang baik, kalau dia pembicara nasional, bisa Anda membaca atau mendengarkan tentang bagaimana cara berbicara Yusril Ihsan Mahendra misalnya, ataukah misalnya Anda mencoba untuk mendengarkan tentang bagaimana Ustaz Abdul Somad memberikan materi. Kenapa? Karena artikulasinya menarik. Artikulasi yang dia bahasakan, yang disampaikan itu menarik. Ataukah misalnya pidato mantan presiden Amerika Serikat Barack Obama misalnya, dengan dia punya public speech yang luar biasa, ya kan? Dia sangat lihai dalam menggunakan artikulasi. Proses untuk menempatkan satu suku kata dengan suku kata yang lain. Jadi artikulasi ini adalah tidak bisa dipandang remeh. Kenapa? Karena artikulasi yang tidak bagus, proses penyebutan kata juga menjadi tidak bagus. Setelah artikulasi, kita masuk pada volume. Volume itu adalah tinggi rendahnya suara. Tinggi dan rendahnya suara. Itulah disebut volume. Banyak yang menafsirkan selama ini bahwa intonasi itu adalah volume. Beda. Volume hanya bagian kecil daripada intonasi. Saya ulangi sekali lagi bahwa ketika kita membahas mengenai intonasi, volume sebagai bagian dari intonasi tidak berdiri sendiri. Tapi volume itu berhubungan dengan nada, berhubungan dengan tekanan, berhubungan dengan tempo, berhubungan dengan artikulasi. Berarti ada 5 komponen atau faktor yang mempengaruhi intonasi setiap orang sehingga kita bisa menyampaikan sebuah gagasan dan metode penyampaian pendapat yang benar. Bagaimana caranya yang marah yang benar, itu juga dipengaruhi oleh intonasi. Dan bagaimana cara menyampaikan gagasan dan ide yang bagus, menarik orang lain, itu juga dengan intonasi yang bagus. Artinya apa? Intonasi ini adalah simple. Tetapi dalam proses untuk mengetahui dan menguasainya, itu membutuhkan proses penguasaan pada beberapa komponen yang berbeda. Intonasi adalah merupakan bagian daripada karakter komunikasi. Dan bahkan dalam pembahasannya setiap melakukan pembimbingan dan pendampingan, intonasi adalah merupakan faktor yang paling awal yang dijelaskan setiap kita mau memberikan materi tentang karakter komunikasi. Ketika misalnya ada yang mau berdiskusi dan lain sebagainya, studio kami terbuka untuk Bapak Ibu adik-adik yang mau belajar tentang bagaimana cara untuk intonasi itu dipelajari dan lain sebagainya. Ketika ada yang mau ditanyakan, silakan isi pada kolom komentar dan kami dengan tangan terbuka akan menerima daripada saran, ide, dan pendapat dari Bapak Ibu semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.